Maaf, tolong dimulaikan Saudara Nurul untuk menjadi moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penerapan Arsitektur Enterprise TOGAF untuk meningkatkan efisiensi progres bisnis di Civiri Jaya. Di sini dengan beranggota 4 orang yang terdiri dari dengan NIM 192360910 Rana Sapanugraha. Yang kedua ada 192361101 dengan saya sendiri Nurul Elfida. Yang ketiga ada 192361102 ada Reza Jiana Putri, dan yang keempat ada 192361101 dengan Lintas Riandi Ramadan. Oke, selanjutnya di sini ada latar belakang Arsitektur Enterprise atau AE merupakan kerangka kerja yang membantu organisasi dalam merancang, membangun, dan mengelola sistem informasi yang kompleks. TOGAF atau The Open Group Architecture Framework adalah salah satu salah satu kerangka kerja AE yang paling populer. TOGAF menyediakan metodologi struktur untuk mengembangkan dan mengimplementasikan AE. Dalam perusahaan penerapan TOGAF, ADM atau Architecture Development Method dapat membantu mengatasi berbagai tantangan seperti integritas sistem, pengolahan data, serta meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas sistem. Dengan demikian, perancangan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan berkelanjutan bisnis perusahaan. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang arsitektur enterprise yang efektif untuk perusahaan menggunakan TOGAF. Yang kedua, ada apa saja komponen utama yang perlu diperhatikan dalam penerapan TOGAF ADM dalam perusahaan. Dan yang ketiga, ada bagaimana memastikan bahwa arsitektur enterprise yang dirancang mampu memenuhi kebutuhan bisnis dan teknologi perusahaan. Sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan teknologi perusahaan yang dapat diatasi melalui penerapan arsitektur enterprise. Yang kedua ada merancang arsitektur enterprise yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan menggunakan TOGAF ADM. Dan yang ketiga ada menyusun rekomendasi langkah-langkah penerapan arsitektur enterprise dalam perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Manfaat penelitian di sini ada dua. Yang pertama ada bagaimana akademis dan praktisi TI menambahkan literasi dan referensi mengenai penerapan TOGAF ADM dalam konteks industri, serta memperkaya pemahaman tentang arsitektur enterprise. Yang kedua, bagaimana penerapan bagi perusahaan dan industri memberikan panduan dalam merancang dan menerapkan arsitektur enterprise yang efektif, sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional dan daya saing perusahaan, serta memberikan wawasan dan best practice yang dapat diterapkan oleh perusahaan lain dalam industri dalam mengelola mengoptimalkan arsitektur enterprise mereka. Untuk saudara Rana Sapa bisa dilanjutkan bab 2. Selanjutnya yakni bab 2. Bisa next. Arsitektur enterprise dan TOGAF. AE ini menggambarkan rencana untuk mengembangkan sebuah sistem atau sekumpulan sistem. Dalam membantu proses bisnis perusahaan, master plan dapat membantu dalam perencanaan struktur organisasi, tugas dan kegiatan perusahaan pada aspek komputerisasi seperti sistem informasi dan database, dan infrastruktur teknologi yang mendukung
sendiri dikembangkan dan dirilis oleh The Open Group Architecture Framework di tahun 1995. Tujuan awal dari TOGAF ini ialah untuk kepentingan keamanan Amerika Serikat. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, TOGAF digunakan pada bidang lain seperti industri manufaktur, perbankan, dan juga pendidikan. TOGAF digunakan metode dan alat untuk membangun, merancang, dan mengimplementasi mengelola arsitektur enterprise. Di sini ada metode penelitian yang kami terapkan. Pada tahap awal, kami melakukan studi literatur untuk pemahaman terhadap teori-teori pendukung penelitian terdahulu seperti jurnal terkait dengan tema penelitian yang dilakukan. Hal ini agar dapat memiliki gambaran untuk melakukan penelitian ini. Yang tahap kedua, kami mengumpulkan data melalui beberapa metode, yakni wawancara dan observasi. Tujuan pengumpulan data di sini adalah untuk mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Tahap ketiga, kami akan menggunakan tahapan kerangka kerja TOGAF untuk merancang arsitektur enterprise. Dan tahap yang terakhir merupakan tahap yang sudah dilalui untuk menghasilkan blueprint enterprise atau cetak biru untuk rancangan arsitektur pada CV Rivarjaya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan bab 3. Nah, pembahasannya pada bagian enterprise arsitektur ini menghasilkan sebuah rancangan sistem informasi yang dapat mengatur proses proses penjualan menjadi lebih efisien dan mudah serta terhubung dalam suatu jaringan dengan menggunakan kerangka kerja sistem informasi yaitu kerangka kerja TOGAF ADM yang dimulai dari preliminary phase, requirements management, architecture vision, business architecture, information system architecture, dan teknologi architecture. Nah, untuk preliminary phase, tahap preliminary phase ini merupakan awal pengembangan arsitektur enterprise yang bertujuan untuk memastikan proses pemodelan arsitektur enterprise berjalan dengan baik dan terarah. Pada tahap ini, ditentukan bagaimana arsitektur enterprise itu akan dibuat dan prinsipnya digunakan sebagai panduan. Prinsip ini menyediakan arahan yang jelas untuk menentukan struktur dan komposisi elemen arsitektur enterprise dalam perencanaan dan implementasi. Nah, di sini kita lihat bahwasannya di sebelah kita ada tabel yang isi itu prinsip-prinsip tentang preliminary phase ini. Dari bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Lanjut ke requirement management. Nah, requirement management ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan proses dalam perancangan arsitektur enterprise pada perusahaan ya pada perusahaan keluaran atau bisa disebut deliverable. Dari tahap preliminary mencakup prinsip-prinsip arsitektur. Identifikasinya ada 5W, 1 plus H plus 1H. Dan komitmen manajemen yang dituangkan dalam bentuk policy management. Ya, seperti itulah. Nah, kita lanjut ke arsitektur vision. Vision adalah presentasi dari berbagai fungsi dalam sebuah perusahaan yang berperan dalam mencapai tujuan perusahaan melalui kegiatan bisnis yang dilaksanakan. Fungsi-fungsi ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pertama ada aktivitas utama yang langsung terlibat dalam proses nilai perusahaan atau primary activity, dan kedua adalah aktivasi pendukung yang mendukung jalannya aktivasi utama perusahaan atau bisa disebut sebagai support activity. Diagram value chain dari perusahaan menggambarkan struktur ini dengan jelas. Nah, ini di bawah ini adalah value chain dari arsitektur vision. Ada aktivasi pendukung dan aktivasi utama.
Dan kita bisa lihat kalau isi dari aktivasi protokol itu ada kepegawaian, keuangan, dan proses management dan inventory. Sedangkan aktivasi utama itu ada inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, sales, dan service. Dan kedua, dan ini ada bisnis arsitektur. Organization process diagram adalah diagram yang mengilustrasikan untuk aktivasi dalam suatu proses bisnis yang dilakukan oleh stakeholder terkait dengan perusahaan. Proses bisnis ini tersebut dipresentasikan menggunakan metode bisnis proses model atau annotation atau BPN. Biasanya kalau magang saya dulu sebut Canvas bisnis model. Salah satu hasil dari analisis proses bisnis adalah terkait dengan fungsi bisnis planning dan performance. Kita lanjut ke information system architecture. Tahap ini lebih menekankan pada aktivasi bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Mendefinisikan arsitektur sistem informasi dalam tahap ini meliputi arsitektur data, arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi berikut dalam hal-hal diperlukan dalam membangun informasi sistem arsitektur. Nah, ini yang terakhir ada teknologi arsitektur. Nah, teknologi arsitektur ini lebih dia lebih ke kayaknya lebih bagian teknologi tentang bagian komputer dan AI. Di sini jelaskan bahwasanya proses pengembangan yang mendukung struktur sistem informasi dengan memilih teknologi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan dan infrastruktur lainnya yang diperlukan untuk menopang sistem informasi yang telah dirancang pada tahap ini. Maka dibuatkan diagram lingkung dan lokasi yang menggambarkan lokasi penggunaan aplikasi dan teknologi yang digunakan serta mengidentifikasikan lokasi pengguna bisnis. Ini kayaknya teknologi arsitekturnya lebih ke komputerisasi kayak firewall, root switch, printer, komputer, server, dan komputer perangkat lunaknya seperti komputer, monitor, dan lain sebagainya. Dipersilakan Saudara Reza. Saudara Reza, apakah bisa didengar? Selanjutnya Saudara Reza. Bab 4. Lintas. Sorry. Slide-nya. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penyusunan dari arsitektur enterprise adalah kumpulan dari metode, prinsip, dan model yang membantu untuk mendesain dan merealisasikan struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur pada perusahaan. Dalam arsitektur enterprise mempunyai tujuan, yakni mewujudkan keselarasan bisnis dengan teknologi informasi. Arsitektur enterprise dapat juga menghasilkan sebuah rancangan sistem informasi yang dapat mengatur proses penjualan menjadi lebih efisien dan mudah, serta terhubung dalam suatu jaringan dengan menggunakan kerangka kerja sistem informasi. Saran, hendaknya setelah pembuatan arsitektur enterprise ini dilakukan tahap implementasi sehingga dapat dilakukan evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat digunakan untuk dasar pengembangan sistem atau teknologi informasi dan peningkatan kualitas manajemen layanan pada bagian administrasi di perusahaan, instansi, organisasi, maupun akademik. Penutup, silakan untuk Baik. penutup. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.